Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwatu fillah, arsyadakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan kepada kita di dalam Al-Quran bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengawasi hambanya. Tidak ada seorang hamba pun yang lepas daripada pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, seorang ulama menjelaskan kepada kita bahwasanya pengawasan yang dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ada 3. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala langsung mengawasi hambanya. Dan tentu Allah tidak pernah istirahat. Beda dengan kita yang suka istirahat. Allah tidak pernah letih. Beda dengan kita yang kadang suka letih. Di dalam surat Qaf, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa Allah langsung mengawasi diri kita. Bahkan Allah lebih dekat dibandingkan dengan urat leher yang ada di tubuh kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Ada potongan pada ayat ini, "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Dan kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala, lebih dekat dibandingkan manusia tersebut. Kedekatannya bagaimana? Min hablil warid, lebih dekat dibandingkan urat leher yang ada pada diri setiap manusia. Begitu dekatnya Allah mengawasi diri kita. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat yang bertugas untuk mengawasi kita sama 24 jam. Dan diperintah untuk mencatat segala amal perbuatan kita, baik itu baik ataupun buruk. Baik itu amal soleh ataupun amal toleh. Semua tercatat. Nggak ada yang luput. Perkataan kita, tingkah laku kita, perbuatan kita, semua tercatat dengan rapi. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anis shimali qa'id." Jadi ada 2 malaikat yang mereka posisinya berada di samping kanan kita, ada di samping kiri. Yang siap mencatat apa yang kita lakukan. Yang siap mencatat apa yang kita ucapkan. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun 'atid. Jadi apa yang kita ucapkan tercatat. Apa yang kita lakukan, kita perbuat tercatat dengan rapi. Sehingga kelak pada hari kiamat, orang-orang kafir mempertanyakan tentang kitab yang mereka terima dengan tangan kiri mereka. Mali hadal kitab, kitab apa ini? Yang kata mereka, la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Enggak ada yang luput, baik kecil maupun besar, kecuali ada dalam kitab tersebut. Inilah pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala melalui malaikatnya. Adapun yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pengawasan bagi manusia adalah dirinya mereka sendiri. Nanti kelak ketika kita berhadapan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, pada saat itu Allah subhanahu wa ta'ala mengunci lisan-lisan kita. Kita tidak mampu berbicara. Kita tidak mampu membantah apa-apa yang akan diucapkan oleh anggota tubuh kita.
sebagaimana dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin. Al-yauma nakhtimu ala afwaihim. Pada hari itu ketika manusia dikumpulkan, disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu manusia seluruhnya dikunci mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, pada saat itu tangan-tangan mereka akan berbicara dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tangannya akan berkata, kalau itu kebaikannya Allah, pada hari ini jam segini tangan ini digunakan untuk berinfak di jalan-Mu ya Allah. Tapi ketika kita bermaksiat, maka kemudian dia akan berkata, ya Allah, pada tanggal segini, bulan segini, tahun segini, tangan ini digunakan untuk bermaksiat kepadamu ya Allah. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bahkan kaki kita juga akan menyaksikan, bersaksi, digunakan untuk apa kaki kita melangkah. Apakah kita gunakan melangkahkan kaki kita menuju tempat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala? Berangkat ke majelis ta'lim, berangkat ke pengajian, berangkat pergi ke masjid melaksanakan sholat 5 waktu, ataukah kita gunakan untuk melangkah ke tempat-tempat maksiat, ke diskotik, ke bar, atau tempat-tempat lain yang tidak ada faedahnya? Semua akan bersaksi. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fillah, pengawasan Allah demikian dekat pada diri kita. Ada malaikat yang mencatat apa yang kita lakukan. Tubuh kita semua ini akan bersaksi nanti di depan Allah dari apa yang kita lakukan. Maka jagalah diri kita, kerjakanlah kita amal-amal yang Allah ridho